Saudara, kita akan belajar untuk mengenal hati Papa di surga atas semua umat manusia di dunia ini. Saya ulang ya, untuk mengenal hati Papa di surga atas umat manusia di dunia ini. Gereja itu satu-satunya yang Papa punya di dunia ini. Dia itu nggak punya siapa-siapa. Ngerti kata ini ya? Milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, hanya gereja. Jadi Papa itu punya harapan yang sangat besar kepada kita sebagai gereja. Untuk apa? Kita lihat kalau hari-hari ini begitu banyak persoalan dalam hidup di dunia ini. Ya, iklim sudah berubah, climate sudah berubah. Yang panas-panas bener, yang dingin-dingin bener, yang kering-kering bener, yang banjir-banjir, ngeri sekali. Semua orang di dunia ini percaya bahwa sebetulnya nggak perlu ada famine, nggak perlu ada kelaparan di dunia. Sebab ketika Papa ciptakan dunia ini, itu cukup untuk memberi makan. Betul, cukup. Hari-hari terakhir ini, United Nations dan semua bangsa di dunia, itu ketakutan. Karena dunia sudah overpopulation. Betul nggak? Itu takut sekali. Nah, apakah Tuhan salah? Ayo kalau saudara pikir. Tuhan salah nggak menciptakan orang begitu banyak? Menurut saudara bagaimana? Kalau saya tidak. Karena Papa sudah ukur. Dunia ini sangat mampu memberi makan orang sebanyak itu. Iya atau tidak? Ayo menurut saudara. Sebab dia kan pinter. Dia tahu bahwa ini cukup. Asal di-manage, dikelola dengan baik. Ya. Alam ini penuh dengan berkat Tuhan. Nah, gereja harus mikirkan ini. Anak-anak kita itu harus kita persiapkan untuk mereka jadi orang-orang hebat. Karena kalau di-manage dengan baik, dikelola dengan baik, nggak ada kelaparan di dunia, nggak ada orang susah, nggak ada. Nah, ini yang gereja nggak pernah lihat. Kita hanya sibuk ngurus yang spiritual things. Hanya yang rohani saja. Padahal kita lupa tanggung jawab itu. Saya ajak saudara melihat ayat ini dulu. Deuteronomy, ya. Deuteronomy, Ulangan, pasal 32. Ayat 8. Di hati Papa di surga, dia tidak pernah membagi-bagi, membeda-beda orang itu dengan agamanya. Katakan ya, betul? Nggak ada. Buat Papa semua manusia itu adalah anak-anaknya. Manusia mengkotak-kotakkan ini. Nanti saya minta tolong bacakan bahasa Inggris juga, bahasa Inggris. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Sama seperti seorang papa. Kalau dia punya anak, sekian anaknya, maka papa itu sudah punya persiapan. Anak pertama dapat ini, anak kedua dapat itu. Mengerti maksudnya ya? Nah, seperti itu papa di surga. Kepada semua bangsa di dunia. Dia sudah bagi-bagi. Ya, saya ulangi lagi. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisah-misah anak-anak manusia. Dipisah-pisah. Benua-benua itu adalah semua bangsa. Maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Yang bahasa Inggris silakan, siapa aja boleh terjemah apa? Oke, bacakan apa-apa. When the Most High assigned lands to the nation, when he divided up the human race, he established the boundaries of the people according to the number of in his heavenly court. Ya, heavenly court, tadi itu bagus. Israel yang punya panggilan khusus. Saudara lihat. Oke, saya mengambil yang paling ekstrim. Tanah Arab. Betul enggak? Itu pasir semua. Siapa nyangka di bawahnya itu ada minyak seperti itu. Nah, Tuhan adil tidak kalau begitu. Sangat adil. Afrika, kalau kita pikir, itu benua yang kaya sekali.
Sampai hari ini dunia tahu tidak ada berlian sehebat dari Afrika. Betul tidak? Kita lihat binatangnya. Di dunia ini nggak ada kontinen yang binatangnya segede-gede Afrika. Betul tidak? Nah, kita mikir, kalau Papa ciptakan binatang segede-gede itu, pasti dia sediakan makanan untuk mereka. Betul? Bisa ngerti nggak maksud itu? Nah, ini ayatnya. Ketika dia memisah-misah milik pusaka, yang bangsa ini punya ini, yang warna kulit ini punya itu, dan macam-macam lagi. Itu semuanya disediakan. Tapi kenapa Afrika bisa hancur? Kemiskinannya luar biasa, perang terus sampai hari ini. Tanahnya itu subur. Kalau Afrika itu tidak subur, nggak mungkin binatang itu bisa hidup segede-gede itu. Sampai hari ini mau makan apa? Lalu kenapa bisa rusak? Kembali manusianya yang merusak. Manusianya yang rakus. Jadi saudara, Papa kita itu luar biasa. Kita lihat yang hari-hari ini. Dunia lagi takut. Di Bay of Mexico, Teluk Meksiko, yang bocor itu minyak itu. Itu berapa juta barel yang keluar tiap hari itu. Dari sekian ribu meter di bawah. Bayangkan. Lihat lumpur lapindo di Sidoarjo. Itu berapa mineral yang keluar itu terbuang. Wih, hebat sekali. Nah, itu kekayaan yang luar biasa. Nah, seharusnya gereja itu mikir. Jangan cuma urusan yang rohani saja kita mikirkan itu. Kita harus mikir ini. Memang kita melihat manusia yang merusak semua itu. Coba baca satu ayat. Yesaya 24 ayat yang kelima. Siapa yang merusak dunia ini siapa? Saya minta seorang baca bahasa Indonesia, yang satu lagi baca bahasa Inggris. Oke, silakan. Sudah dapat Inggris Indonesia, silakan. Siapa duluan? Bumi cemar karena penduduknya, Ya. sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ya. Bumi cemar. Kata cemar itu terpoluted, terpolusi. Bukan karena binatang, saudara, tapi karena penduduknya yang merusak. Inggrisnya silakan dibaca. Ayo, Har, boleh? Bisa baca? Enggak baca. Oke, yang lain. Boleh atau? Wilfred? The earth suffers for the sins Suffers for for the... the sins of its Yeah. people, for Okay. they have twisted God's instructions, violated His laws, and broken His everlasting Yeah. covenant. Jadi hukum alam ada the law of nature. Itu adalah hukum Tuhan. Betul tidak, saudara? Begitu hukum diubah, diingkari, dibatalkan, dirusak, rusaklah semua dunia ini. Jadi kita lihat secara fakta, binatang itu jauh lebih pintar menjaga ekosistem, betul nggak? Daripada kita yang merusak. Satu penyebabnya, kenapa jadi rusak? Karena greedy, betul nggak? Kita ini rakus, merusak semuanya. Nah, di Alkitab, saudara, ada hukum-hukum seperti ini yang kita harus mengerti. Oke? Kita lihat sekarang Kejadian 1:26. Sejak pertama ketika Papa merencanakan, karena di Kejadian 1:26 ini manusia belum ada, Papa baru merencanakan. Nah, apa yang dia rencanakan dari semula? Harusnya gereja ngelihat ini. Maka itu anak-anak kita, saya selalu berkata kepada banyak orang, sudahlah, jangan anak-anak kita masuk sekolah teologi. Jangan. Masuk ke sekolah umum aja, yang sekuler aja. Belajar ilmu-ilmu yang hebat. Karena sejak semula Papa sudah punya pikiran itu. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi manusia belum ada. Ini baru planning. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka, ya, kalau saya pakai bahasa sains, supaya mereka skillful, mereka itu punya kehebatan, punya intelektual, punya knowledge, ya, atas semua yang ada di dunia ini. Bicara ikan-ikan di laut, burung-burung, ternak, ya, itu bicara tentang biologi. Orang belajar itu atas seluruh bumi. Itu bisa geologinya, ya, geologisnya,
bisa ilmu macam-macam lagi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi, semuanya pokoknya. Jadi harusnya gereja melihat ini, saudara, bahwa Tuhan itu Bapa di surga. Ketika dia ciptakan dunia ini, dia sudah atur begitu rupa untuk manusia itu hidupnya damai sejahtera di bumi ini. Tapi setan merusaknya itu. Nah, maka itu gereja harus intervensi untuk menghentikan semua kerusakan ini. Jangan kita mikir hanya yang rohani saja, cuma mikir surga neraka saja, tidak. Karena ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Maka itu Alkitab itu tiap kali bicara sesuatu selalu bicara the next generation. Betul nggak? Papa kita itu kok bicara soal generasi yang akan datang. Wah, hebat sekali. Mengapa dia bilang itu? Karena dia mengharapkan kalau kita sekarang gagal sebagai orang tua, anak-anak kita harus bangkit. Oke? Kita lihat sekarang Roma pasal 8. Kita melihat ayat ini. Apa yang Tuhan katakan lewat Paulus? Mulai ayat yang ke-15. Ya. Ini gereja yang dinantikan. 19 sampai 21. Sebab dengan sangat rindu. Perhatikan kata sangat rindu ini, saudara. Sungguh merindukan yang besar. Seluruh makhluk, all creation. Nggak main-main. Termasuk pohon-pohon, hutan. All creation, termasuk binatang-binatang yang sedang suffer sekarang ini. Saudara, siapa yang mereka nantikan? Menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Tolong bacakan bahasa Inggrisnya. Ayat 19. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His children really are. Luar biasa. Eager. Saudara, maka itu kalau tiap kali saya melihat acara-acara TV yang tentang nature, entah itu National Geographic atau Animal Planet dan sejenisnya, saudara, ketika mereka menemukan ada spesies ini mulai punah, mulai habis karena manusia merusak, saudara harus ingat ayat ini. Yang bisa menyelesaikan masalah itu cuma gereja Tuhan, anak-anak Tuhan ini. Katakan amin. Dan ini ayatnya, saudara. Ini ayat. Jadi seharusnya bukan orang-orang Greenpeace yang sibuk mengurus alam ini. Harusnya gereja. Karena punya pengharapan yang gak main-main. 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. 21. Tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi alam semesta ini. Saudara, sedikit sekali gereja yang mengajarkan. Redemption, penebusan. Itu gak cuma untuk manusia. Tapi untuk seluruh ciptaan Bapa di dunia ini. Karena ketika Bapa buat mereka, ciptakan mereka, punya satu purpose. Betul tidak? Kalau dirusak, rusak semua dunia ini. Jadi ketika Bapa ciptakan binatang ini, binatang itu, they have their own purpose. Untuk melindungi ekosistem ini di dunia. Tapi manusia rakus. Maka itu kita harus mikirkan ini. Supaya dunia ini nggak perlu kelaparan lagi. Coba bacakan bahasa Inggrisnya 21 itu ya. Silakan Wilfred. The creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. Jadi lihat, seluruh makhluk menantikan. Kita ini nanti-nantikan. Secara rohani, itu memang dengan doa. Tapi satu bagian, anak-anak kita harus jadi saintis-saintis yang hebat. Katakan amin, saudara. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kenapa tiba-tiba saya mikir ini? Saya nggak persiapkan untuk menyampaikan firman ini tadi. Jadi begitu masuk saya lihat keluarga ada di kamp.
Mbak berapa dari Papua. Lalu tadi Ibu Wahyu Hanafi cerita bagaimana ada orang-orang Indonesia ke Papua Nugini, melihat ada sesuatu di situ, kekayaan alam yang luar biasa. Terus saya tanya, Papa, kenapa saya harus bertemu berapa orang Papua? Lalu kenapa yang dari Papua Nugini bisa ngomong sesuatu? Ada apa malam hari ini? Pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Sambil saya bicara, saya dengar suara ngomong, saya tanya Roh Kudus saya, apa yang Papa mau hari ini? Dan Tuhan ingatkan tugas ini, saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan memanggil kita seperti Yusuf dipanggil di Mesir? Masih ingat? Yusuf dipanggil Tuhan di Mesir untuk memberi makan seluruh dunia. Karena waktu itu kelaparannya terjadi di seluruh dunia. Betul nggak? Nggak cuma Mesir. Bisa bayangkan kalau nggak ada Yusuf, habis ini dunia. Mati semua. Nah, gereja harus jadi Joseph untuk memberi makan dunia ini. Saudara, ketika Tuhan memanggil saya sudah enak di Australia, saya sudah punya PR tahun itu, saya sudah gampang sekali ke Amerika. Dan waktu Tuhan memanggil saya pindah ke Papua, itu saya ada di Amerika. Saya pikir, kenapa saya ke sini? Saya ini tiap kali pergi kemana saja, halal baru, saya mesti minta, Papa, beri ayatnya. Ada apa? 2 ayat yang Tuhan kasih. Saya nggak tahu waktu itu. Yang pertama, Kejadian 2. Saya nggak usah baca, kita semua tahu ayat itu. Dikatakan begini, dari sebuah sungai yang keluar dari Taman Eden, itu punya 4 cabang. Nah, sungai yang pertama itu nggak sebut namanya apa. 4 cabang. Ya, ada sungai Efrat, Tigris, sungai Gihon, apalagi saya nggak hafal. Nah, yang 2 itu masih ada di dunia. 1, sungai yang pertama disebut ada emas di situ. Itu yang pertama saya belum tahu kalau Papua begitu banyak emas. Saya belum tahu. Nomor 2, saya mau bacakan ayatnya sekarang. Yoel ya, pasal 2 ayat 18. Dan sekarang itu terbukti betul-betul, saudara. Jadi ini alasannya kenapa Tuhan milih Papua waktu itu. Saya juga tidak mengerti. Sudah anak-anak tinggal di luar negeri, tiba-tiba Tuhan panggil ke situ. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Dan ia belas kasihan kepada umatnya. Ayat 19, Yahweh menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Tolong bacakan bahasa Inggris ayat 18 lebih dulu. Then the Lord will pity his people. Pity, ya. And jealousy guard the honor of his land. Saya tanya, Papa, kenapa kau cemburu untuk tanah Papua? Yahweh menjadi cemburu karena tanahnya. Dan ia berbelas kasihan kepada umatnya. Ada apa? Saudara, sampai tahun 97. Ya. Tahun 90 saya masuk ke Jayapura, terus ke Wamena. Tahun 93 saya masuk ke Nabire. 94 kami pindah ke Nabire. Nah, tahun 97 bulan September, ada orang lagi kerja jalan dari Nabire ke arah Enarotali, kira-kira di kilo antara 57 sampai kilo 60, ya, dari Nabire itu. Ribut. Kenapa? Waktu mereka lagi gali jalan untuk pasang jalan, itu ketemu emas, saudara. Dari tanah itu emas sudah gumpalan-gumpalan begitu. Wah, sejak itu Nabire disuruh orang sampai hari ini. Dan dunia itu kagum melihat emasnya Papua. Begitu diambil dari tanah, itu sudah 90% sekian. Maka itu rakyat aja bisa ngambil, nggak usah pakai diolah lagi, tidak. Sudah berupa butiran-butiran nugget itu. Hebat sekali. Nah, akhirnya saya ingat waktu Tuhan bicara, sungai yang pertama ada emas itu. Dan kekayaannya luar biasa. Ternyata termasuk Papua Nugini juga. Yang satu pula, kenapa Papa ciptakan? Kalau kita kembali ke Ulangan 32 tadi, ayat 8, ketika dia bagi wilayah bangsa-bangsa. Kenapa antara Afrika dengan Papua ada kesamaan? Kekayaannya luar biasa.
Itu lautnya hebat sekali. Hutannya, semuanya. Mineral apa saja. Nah, di sini Tuhan cari gereja, anak-anak Tuhan yang Roma 8 tadi itu. Saudara, ketika kehancuran dunia makin seperti ini, maka harusnya gereja itu bangkit. Tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Jadi kalau Tuhan cemburu karena tanahnya, sebab dia berbelas kasihan, dia sayang umatnya. Sayang sekali pada umat manusia ini. Dia nggak pernah pilih kasih. Dia nggak pernah pilih kasih, betul? Kepada semua bangsa, dari agama apa saja, warna kulit apa saja, Tuhan nggak pernah pilih kasih. Papa sayang semuanya. Dan kita percaya janjinya satu hari akan ada keselamatan ke seluruh dunia ini. Kita percaya betul itu terjadi. Maka itu kita harus siapkan diri baik-baik. Dan ayat 19 Yoel 2 tadi. Kata mengirim. Ia akan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu. Saudara coba perhatikan, apa bedanya memberi dan mengirim? Bahasa Inggris bilang apa? Coba. Sending, sama. Ayo, apa bedanya mengirim dan memberi? Kira-kira siapa bisa jawab? Apa bedanya? Mengirim itu bagaimana, memberi itu bagaimana? Iya. Kalau memberi itu belum tentu kita punya, mengirim itu sudah ada. Sudah ada, makanan itu sudah ada. Gandum, anggur, minyak. Ini kebutuhan pokok manusia. Gandum itu bicara makanan. Minyak itu bicara obat. Anggur bicara sukacita. Dari mana kita tahu? Mazmur 104 ayat 15. Coba saudara baca. Kalau saudara nanti pulang baca di kitab Wahyu, The Revelation, kembali Papa bilang 3 hal ini. Ketika semua dirusak, dalam Wahyu 6 ada kuda-kuda yang jahat itu. Tapi yang 3 yang jangan dirusak. Minyak, gandum, dan anggur. Salah seorang silakan baca, Indonesia atau Inggris, silakan. Siapa duluan? Manusia. Nah, jadi anggur itu untuk buat sukacita. Terus? Lanjut Ibu. Ya, makan itu gandum. Terus? Oke, yang lain boleh baca yuk. Hentian, karena gelap di situ. Buat muka berseri karena minyak. Ya, terus? Makanan yang menyegarkan. Makanan itu gandum, terus? Minyak, pohon-pohon Tuhan. Oh bukan, dari atas sih. Dari atas apa? Anggur yang menyukakan, Ya, anggur menyukakan hati, lalu? yang membuat muka berseri Karena minyak, dan karena? makanan yang menyegarkan Nah, hati. makanan hanya menyegarkan hati. Inggrisnya silakan. Wine to make them glad, Ya, glad. olive oil to soothe their skin, and bread to give them strength. Ya. 15 ya, 15. Jadi itulah 3 kebutuhan pokok manusia. Bring glad, ya. To heal the skin, itu kesehatan. Olive-nya, minyaknya. Lalu gandumnya, makanannya. Membuat manusia itu betul-betul puas dalam hidupnya. Nah, itu yang dikirim oleh Bapa. Kalau kita lihat tadi kembali ke Yoel pasal 2 ayat 19, itu yang dikirim. Dan lihat janjinya, dan kamu akan apa? Kenyang memakannya. Sungguh saudara, kalau gereja bangkit dan mengerti tanggung jawab ini, gak ada orang lapar di dunia. Gak ada orang sakit di dunia. Gak ada. Karena alam ini sudah menyediakan obat gratis. Betul, lihat sekarang. Kenapa orang selalu berkata back to nature? Back to nature. Herbs. Itu sudah lama Papa ciptakan. Tapi kembali rakusnya manusia. Perusahaan-perusahaan kimia nggak mau rugi. Karena kalau semua kembali ke nature, pabrik kimia tutup semua itu. Jahat sekali mereka. Bisa dikenyangkan. Sekarang lihat. Food science. Kenapa dunia ada food science? Karena ilmu itu penting. Bahwa betul-betul orang sadar nature ini, alam ini sudah menyediakan makanan yang luar biasa. Nggak perlu pakai yang aneh-aneh seharusnya. Maka itu gereja harus menyuarakan ini. Katakan amin, saudara. Gereja harus menyatakan ini. Terus janjinya lagi, aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah, menjadi ejekan.
Di antara bangsa-bangsa, enggak lagi. Tolong bacakan bahasa Inggrisnya ya. Selanjutnya ayat 19 Yoel 2 itu tadi. You will no longer be an object of mockery among the surrounding nations. Ya. Tadi makan sampai kenyang ada. Coba bacakan. Enough to satisfy your needs. Enough to satisfy your need. Enough, cukup. Enggak akan kekurangan lagi. Saudara, akhirnya begini nanti ya. Alkitab ini akan jadi satu-satunya buku yang menjadi jawaban bagi dunia. Kenapa begitu? Lihat. Musa. Musa itu orang pertama di dunia yang mengajarkan healthy life. Betul nggak? Hidup sehat itu Musa, orang pertama di dunia. Kata orang makan green, ya, serat fiber, itu Musa, Kejadian 1. Hebat sekali. Musa yang mengatakan, itu luar biasa. Nah itu bukti, orang nggak bisa nyangkali lagi, memang betul begitu. Bicara tentang apa saja soal kehidupan, Alkitab ada jawabannya. Saudara, Ayub dan Yesaya itu orang pertama di dunia yang menulis bahwa dunia ini bulat. Aneh bukan? Ayub dan Yesaya. Jadi Alkitab ini juga sebagai buku ilmu pengetahuan. Nggak ada yang lain. Kok bisa begitu? Daud, ya, King David dalam Mazmur 46. Itu hebat lagi. Orang pertama di dunia yang mengetahui bahwa di dasar laut itu mountainous. Begitu banyak gunung. Itu Mazmur 46. Belum ada oceanografi, belum ada oceanologi. Tapi Daud sudah ngomong itu duluan. Orang nggak percaya kalau di dalam laut ada gunung. Baru pada abad yang lalu, orang tahu, wow, luar biasa. Ketika gunung-gunung goncang ke dalam laut, di dalam laut, bukan ke dalam. Gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat berapa ada kata itu? Pasal 46 ayat berapa? 3. Ketika gunung-gunung goncang di dalam laut. Jadi saudara jangan terima Alkitab hanya sebagai religion book. Maaf. Ini buku sains yang luar biasa. Semua hal di dunia akan terjawab lewat Alkitab nanti. Semua akan terjawab. Maka itu pelajari dia. Enggak cuma sebagai teologi. Ya, tapi ada hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler yang ada dalam Alkitab itu. The oldest literature, ya, literatur tertua yang mengatakan bahwa darah itu adalah kehidupan. Itu Leviticus. Coba saudara lihat pasal 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Nah, dunia kedokteran, ya, itu mengambil ayat ini. Karena ini literatur tertua, the oldest. Nggak ditemukan lebih tua daripada itu. Maka itu sejak ditemukannya ayat ini, dunia kedokteran berubah. Bahwa orang sakit itu pasti harus diperiksa darahnya dulu. Lewat bukan, itu Musa lagi yang nuliskan. Udah, tolong bacakan kalimat pertama saja. Boleh Inggris, boleh Indonesia. Ya, stop sampai itu dulu. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Yang bahasa Inggris silakan. For the life of the body is in its blood. Ya. Nah, sejak itu dunia kedokteran melihat darah. Dan sampai hari ini dipakai. Ternyata semua kumpulnya penyakit itu dalam darah. Semua ngumpul di situ. Dan itulah pusat hidup. Dan ini ayat, ini tulisan yang tertua di dunia. Ada banyak lagi yang lain. Nggak mungkin kita akan selesaikan semua malam ini, nggak pulang-pulang nanti. Oke? Nah sekarang, kenapa kita gagal? Ya, kenapa kita gagal? Saudara, kegagalan kita itu kegagalan di dalam keluarga. Ketika papa mulai apa saja, itu dengan family, dengan keluarga. Di situ setan itu merusak. Kenapa? Kalau sampai keluarga itu dirusak, saudara, maka anak-anak yang akan jadi korban pertama.
Nah, anak-anak yang jadi korban itu, kalau tidak segera disembuhkan dan dipulihkan, maka anak-anak nggak akan punya masa depan yang baik. Maka itu kenapa setan begitu benci keluarga. Betul tidak? Sangat benci. Keharmonisan orang tua itu selalu dimusuhi oleh iblis. Karena setan tahu untuk merusaknya. Maka itu biarlah hari ini kita sungguh-sungguh minta anugerah Tuhan. Supaya keluarga kita semua, Tuhan jaga, Tuhan lindungi anak-anak kita. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan jaga. Kalau kita sudah salah, Tuhan tetap akan berikan kesempatan untuk anak-anak kita itu bisa mengalami pemulihan dalam hidup itu. Oke? Saya mau tunjukkan satu fakta. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Nah, beginilah setiap orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Apa yang Tuhan mau kerjakan untuk masa depan mereka. Untuk mereka nanti jadi orang-orang hebat di dunia ini. Mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku? Keluarga. Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudara, hari itu Daud baru dilantik jadi raja atas seluruh Israel. Sebelumnya dia jadi raja hanya untuk suku Yehuda. Nah, ketika dia jadi raja atas seluruh Israel, dia sadar siapa aku. Lihat masa lalunya, kita masih ingat dia adalah the rejected son, anak yang ditolak, yang papa mama gak suka. Hidupnya hancur, tapi Tuhan pilih luar biasa. Maka itu dia sadar siapa aku, siapa keluargaku, sampai sedemikian ini. Misalnya kalau saudara di Indonesia kenal tetangga saudara cuma jual rujak misalnya, anaknya jadi presiden, misalnya begitu. Ya toh? Nah, anak jual rujak bisa jadi presiden. Nah, maka anak ini berkata, siapa aku, siapa keluargaku, sampai engkau membawa aku sedemikian ini. Nah, yang penting bukan itu. Lihat ayat 19-nya, saudara. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Sepertinya Daud rakus. Kok nggak tahu berterima kasih? Bukan begitu. Siapa yang dia maksud? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Yahweh Tuhan. Tolong bacakan bahasa Inggrisnya 19-nya itu. And now, Sovereign Lord, in addition to everything else, you speak of giving your servant a lasting dynasty. Lasting dynasty. Do you deal with everyone this way? Do you deal with everyone? Ada serentetan manusia. Saya tanya kepada saudara. Kalau begitu, pada waktu itu King David, Raja Daud sudah melihat Yesus enggak? Lasting dynasty. Enggak habis-habis, serentetan manusia dalam rentang masa yang masih jauh. Ada yang bawa terjemahan lain? Hari terjemahan apa di situ? Apa Jin terjemahan? Oke, King James coba dibaca. 19. Ya, 19. Yang paling lain itu. Ya. And now, Sovereign Lord, in addition to everything else, you speak of giving me a lasting dynasty. Do you deal with everyone this way? Berarti bukan NIV dong. Iya. Ada terjemahan lain? Ada? Bawa? Nggak ada? Emir, terjemahan apa kamu? Inggris apa? Oke, silakan baca yang kuat. Iya, 19-nya. And yet this was a small thing in your eyes, O Lord God. You have spoken also your servant's house for a great while to come. Great for to come, ya. And this is instruction for mankind, O Lord God. Jadi saudara, yang penting buat kita
Dengar ya. Yang penting buat kita berapa kekayaan? Bukan. Amin. Yang penting buat kita berapa rumah yang kita punya? Bukan. Tapi firman ini. Engkau telah berfirman kepada keluarga hambamu ini. Dengar ayah-ayah, dengar ibu-ibu. Yang penting buat kita. Kalau kita mati nanti, kita ninggalkan apa pada anak-anak kita? Bukan. Tapi yang penting, firman apa untuk keturunan kita? Papa mama selalu bertanya begitu. Tuhan, anakku yang pertama, Tuhan mau tentukan apa dia? Anakku nomor 2, Tuhan mau bicara apa? Anakku nomor 3, dan seterusnya. Firman apa yang Tuhan katakan untuk keluarga kita? Karena setiap generasi Tuhan itu punya ketetapan, betul? Punya keputusan, punya destiny yang luar biasa, saudara. Maka itu kita harus menyadari tugas kita untuk dunia ini dipulihkan oleh keturunan orang-orang benar. Bisa bayangkan kalau Raja Daud dalam masa masih jauh ada firman tentang serentetan manusia. Wih, kata itu hebat sekali. Bagi seorang anak-anak masih kecil, mungkin baru 2 tahun, mungkin baru 3 tahun, sudah harus tahu firman Tuhan apa untuk mereka. Sampai nanti cucu kita, mungkin gila, anak aja masih 2 tahun sudah mikir cucu. Kalau kita lihat ayat ini, sudah harus dipikirkan dari sekarang. Ya betul tidak, sir? Ada serentetan manusia. Harus mikir itu. Semua kita sebagai orang tua minta Tuhan tunjukkan. Oke, Yeremia 1 ayat 5. Inilah destiny yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Inilah hati Papa, saudara, kepada semua anak. Ini hebatnya. Baik dia karena perkosaan, baik karena menikah benar. Pokoknya semua anak, ya. Ada 3 fase, ya, dalam hidup manusia itu ada 3. Nomor 1, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tolong bacakan bahasa Inggris fase pertama ini ayat 5. Jeremiah 1 verse 5. I knew you before I formed you in your mother's womb. Ya, stop dulu. Saudara perhatikan. Kalau seorang bayi belum di-form in his or her mother womb, berarti papa mamanya sudah kawin atau belum? Belum. Bayangkan, saudara. Mama papa belum kawin, tapi anaknya sudah dikenal oleh Papa di surga. Hebat nggak Tuhan kita? Itu kan sama dalam masa masih jauh. Saudara lihat ini. Wilfred, kamu juga belum punya pacar sekarang, tapi anakmu sudah dikenal Tuhan. Itu luar biasa. Anak-anak saudara masih kecil. Jangan bilang pacaran masih kecil. Tapi cucu saudara sudah dikenal oleh Tuhan nanti. Hebat sekali firman. Maka itu kenapa papa kita benci pada abortion, saudara. Karena itu jahat sekali. Dia yang buat, kenapa kita bunuh? Nah, ini yang pertama, Tuhan. Belum kawin, anaknya sudah dikenal. Maka itu anak Tuhan itu salah kalau takut punya anak. Awas yang takut punya anak banyak. Harus punya anak banyak. Hani masih siap? Harus itu. Nah, harus punya anak banyak, enggak boleh. Wilfred mau berapa nanti? 5 kurang 4. Kurang, Will. Oke. Dalam masa masih jauh, jangan lupa kata itu. 2, cucunya harus banyak kalau begitu. Fase kedua, lihat ini ya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi papa mama sudah menikah, mama sudah hamil. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bacakan bahasa Inggrisnya. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Itu yang ketiga nanti, yang pertama aja. Oh, sorry. Ya, oke. Ulangi lagi yang kedua itu. Before you were born, I set you apart. Nah, itu.
I set you apart. Dipisahkan. Dipilih, dikuduskan. Lagi sekali firman ini nggak cuma untuk Yeremia. Untuk setiap kandungan di dunia. Walaupun itu hasil perkosaan sekalipun. Anak itu milik Tuhan. Karena nggak ada seorang pun manusia bisa buat manusia. Ya atau tidak? Nggak ada. Jadi bayangkan kalau setiap anak itu sudah set apart. Sudah dikuduskan. Sanctified. Terjemahan yang lain. Oleh Tuhan sejak belum lahir. Sebetulnya semua anak di dunia itu anak-anak yang hebat. Kok bisa jadi bengkok-bengkok atau miring-miring istilahnya? Itu pasti orang tuanya yang salah. Sebab anak-anak, anak orang dan anak binatang, bedanya di sini. Anak binatang tidak pernah terpengaruh oleh binatang yang lain. Tapi anak orang harus diajar jadi orang. Istilahnya begini, jangan buang waktu ngajari anak burung terbang. Ngomongin jangan, ngapain? Betul tidak? Anak burung tuh ngerti sih kalau dia harus terbang. Betul? Begitu pula anak ikan, begitu netas, kamu berenang jangan lompat-lompat, ya nggak usah. Dia kan berenang sendiri anak ikan. Anak anjing juga gitu, nggak usah diajar, gonggong kamu, gonggong, nggak usah. Tapi anak orang harus diajar. Karena apa? Peniru. Nah, waktu ngajar itu seringkali kita salah. Anak-anak kita paksakan dalam kehendak kita, bukan kehendak Tuhan yang punya anak-anak. Fase ketiga, nah ini dia. Begitu lahir, begitu lahir. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Silakan Will baca. And appointed you as my prophets to the Appointed. nation. Kata nabi, a prophetnya saudara boleh keluarkan. Tapi begini artinya. Jadi begitu kita belum menikah, baru mau menikah, anak-anak papa sediakan buat kita, katakan amin. Dan begitu istri kita mengandung, anak itu dikuduskan. Dan begitu anak itu lahir, ada destiny, appointed. Inilah destiny itu setiap nabi, enggak profetnya itu untuk Yeremia memang saat itu. Tapi untuk anak kita, anak nomor 1 destininya apa? Anak nomor 2 destininya apa? Anak nomor 3 destininya apa? Nomor 4 destininya apa? Itu papa sudah tetapkan. Dan perhatikan, semua tensesnya itu past perfect tense, telah, past tense semuanya. Sebelum ada apa-apa. Maka itu cerewetlah kepada anak-anak kita. Tahu kata cerewetlah itu ya? Sampaikan firman ini. Sampaikan. Tadi siang saya ketemu satu keluarga. 3 anak perempuan semua. Saya ngomong pada mereka. Anak-anak itu sudah besar-besar. Bukan cuma teenager, sudah 20-an ke atas. Tapi 3 belum punya pacar. Saya bilang pada mereka. Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia. Karena dunia ada jutaan Tuhan, saudara. Hindu Tuhannya itu paling banyak buat orang Hindu. Nah, satu-satunya Tuhan yang selalu berkata minta the firstborn, ya anak sulung, itu cuma Tuhan kita. Alkitab itu satu-satunya buku yang bicara tentang firstborn. Maaf ya kalau hari ini akhirnya tadi siang sampai diskusi kami. Karena anak-anak itu kaget. Kenapa? Tidak semua the first son, the first child. Ya saya ngomong itu. Tidak semua first child itu firstborn. Beda loh saudara. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Maaf. Kenapa? Saya harap tidak ada yang tertuduh. Nggak ada feel guilty kalau saya harus ngomong ini. Sampaikan kepada yang berikut. The firstborn itu hanya lahir lewat seorang gadis, seorang perawan. Maka itu setan membuat free sex untuk menghancurkan the firstborn. Renungkan ini. Kaget mereka bertiga. Akhirnya kami diskusi. Jaga anak-anak kita, saudara. Luar biasa Tuhan kita itu.
Jadi setiap anak kita itu punya destiny. Sebelum mereka lahir, katakan Papa sudah menetapkan. Apakah berdosa kalau orang tidak punya firstborn? Tidak, nggak ada ayat berkata begitu. Tapi siapkan generasi yang akan datang. Apalagi kalau kita punya anak perempuan, jaga anak itu. Sampaikan firman ini. Karena Papa cari. Maka itu kenapa Kejadian 1:28 coba lihat. Ya, kenapa ada perintah ini? Kita harus sampaikan, nggak main-main. Holy matrimony itu bukan peraturan gereja, tapi itu milik Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Coba salah seorang boleh baca ayat itu. Oke, Will, silakan. Then God blessed them and said, Nah, stop dulu. And then God bless them. Lihat itu, diberkati dulu. Then say apa? be fruitful and multiply. Nah, stop. Baru ada seks. Beranak cucu lah. Tapi berkat ini duluan. Ini bukan aturan gereja. Tapi ini perintah Tuhan, saudara. Lagi sekali setan merusak ini semua. Maka itu, biarlah kita jadi papa mama yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu gereja itu punya tanggung jawab yang gak main-main. Karena gambar Tuhan, kan Tuhan gak bisa dilihat. Lalu bagaimana anak-anak belajar siapa itu Tuhan? Dari papa mamanya. Ini bagian terakhir. Karena papa mama itu figur penting buat anak-anak, saudara. Papa mama salah, anak-anak salah. Papa mama benar, anak-anak benar. Ingat ya, sampai kira-kira umur 10 tahun. Manusia itu masih pure, murni, nggak tahu salah, nggak tahu benar itu apa. Betul nggak? Renungkan ini. Anak-anak kira-kira sampai umur 10 tahun itu nggak tahu salah, benar, dosa, kudus, jahat, baik, itu nggak tahu. Buat anak-anak semuanya benar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu benar. Jadi kalau kita buat salah, mereka terimanya apa? Benar. Maka itu kalau anak kecil salah, kita bentak. Woi, kenapa itu kita pukul? Mereka nangis. Mereka itu bingung. Kenapa? Karena nggak tahu. Kita mesti terangkan kepada mereka. Maka itu kita papa mama nggak boleh salah. Karena buat mereka tetap benar walaupun kita salah. Nah itu bahayanya. Kenapa ada anak-anak kecil di luar rumah, sekolah, mau di kindergarten untuk playgroup, suka pukul temannya. Karena di rumah suka dipukul. Keluar suka pukul juga. Itu otomatis. Di rumah dia begitu, di luar pun dengan begitu. Anak-anak itu peniru betul. Maka itu kenapa Tuhan benci perceraian? Kenapa ada pernikahan di dunia ini? Ternyata gambar dari surga. Saya akan akhirin kembali ke Kejadian 1:26. Saudara, ada ayat yang membingungkan kita. Silakan dibaca bahasa Inggrisnya. Ayat 26. Ya, 26. And God said, let us make Nah, stop. Let us. Us. Siapa kita? Let us make man. Loh kok bisa us? Tuhan kita berapa? 1. Lalu let us. Siapa mereka? Who are they? Trinitas. Bukan Trinity. Ini rahasia hebat sekali. Oke? Ayat 27 jawabannya. Lihat ayat 27. So God, Ya, bacakan. so God created human beings in His own image. Ya. Diciptakannya apa? In the image of God He created them, man and female He created Nah, them. man and female. Oke, stop dulu. Saudara semua akan jawab sama. Saya tahu jawabannya. Kalau gitu Tuhan itu laki atau perempuan? Jawabannya pasti laki karena Bapa kami dalam surga. Nah, kalau Tuhan itu laki, padahal dia jadikan laki dan perempuan in his own image. Nah, kalau dia cuma laki perempuan, ini gambarnya siapa? Tuhan gak punya neighbor. Betul, saudara? Nah, di sini kita ketemu. Us, let us. Who are they? Siapa itu? Sekarang kita buka. Deuteronomi lagi, pasal 32 tadi, Ulangan 32,
ayat 18. Ayo kita lihat bagaimana Musa menyebut Tuhan. You neglected the rock who had fathered you. Ya oke, who fathered you. Walaupun kata father itu kan melahirkan, memperanakan. Oke, yang berikut. You've forgotten the God who had given you birth. Dan engkau telah melupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Nah, saya tanya. Kalau dia itu melahirkan kita, dia itu papa atau mama? Ayo gak usah ragu-ragu. Nah, let us. Jadi Tuhan itu bukan gender. Man and woman. Atau female, male and female. Bukan. Tapi yang betul, dia itu papa dan mama. Loh, kenapa papa maksud 1? Ingat hukum pernikahan? Begitu kita menikah laki perempuan menjadi berapa? 1. Bukan lagi 2, tapi 1. Jadi let us. Itu artinya papa dan mama. Jadi papa mama itu berunding. Ayo kita lahirkan anak-anak yang seperti kita. Nah, untuk menggambarkan dia papa, dijadikan laki-laki. Untuk menggambarkan dia perempuan, mama, bukan perempuan gender, maaf, dia jadikan perempuan. Maka itu kalau papa mama dirusak, berarti gambar Tuhan rusak dalam hidup anak-anak. Ngerti nggak ukur? Luar biasa. Jadi let us, mari kita ciptakan